Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Joan Catherine Tambun dengan NIM A060424038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan proses pembuatan geodatabase hingga melakukan analisis proximity menggunakan metode NIR dan buffer pada ArcGIS. Langkah pertama, kita akan melakukan pembuatan geodatabase. Pertama-tama kita buka katalog. Kemudian kita cari lokasinya untuk menyimpan database. Kemudian kita buat personal geodatabase dengan nama latihan SIG LK1 di dalam folder data. Pada geodatabase latihan SIG LK1, lakukan klik kanan, lalu pilih import. Setelah itu pilih picture class yang multiply. Lalu kita add data yang sudah ada. Kita klik add, kemudian OK. Dan berhasil. Setelah itu pilih add data lagi, lalu masukkan geodatabase latihan SIG LK1 yang telah dibuat sebelumnya. Ini kita add. Adapun tampilan akhir setelah proses pembuatan geodatabase. Kemudian langkah kedua, kita akan melakukan membangun topologi pada geodatabase. Pertama-tama kita buat picture dataset pada geodatabase yang telah dibuat. Lalu di sini kita klik kanan yang latihan SIG LK1, kemudian new. Kita beri nama latihan SIG LK2. Next. Kemudian kita atur proyeksinya menjadi WGS 1984 UTM zona 49S. Kemudian pada latihan LK2-nya kita klik kanan, lalu import, pilih picture class yang multi lagi, kemudian kita input datanya, add, OK. Dan berhasil. Selanjutnya membuat topologi pada file picture dataset yang sudah kita buat. Klik kanan pada latihan SIG LK2, kemudian new, topologi, lalu kita beri nama latihan LK2 topologi, lalu kita pilih layer yang akan ditopologi, contohnya pilih layer yang berupa line seperti layer jalan dan layer sungai. Kemudian kita pilih add rule. Pilih rule topologi pada setiap layer, must not overlap pada layer jalan dan sungai. Kemudian OK. Lalu next. Finish. Kemudian kita klik yes. Kemudian pada hasil topologi tadi kita tahan, lalu kita tarik. Adapun hasil dari topologi layer jalan dan sungai. Kemudian kita akan mentopologi layer poligon dan titik dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Pada bagian ini kita beri nama latihan SIG LK2 topologi poligon. Next. Lalu kita pilih semua. Next, add rule. Pada kota kita pilih rule must be covered by range of. Terus picture class-nya yang administrasi 1. Untuk yang wisata juga sama. Dan untuk yang administrasi itu kita must not overlap. Land use juga sama, must not overlap. Lalu next.
finish. Kemudian kita tahan, lalu kita tarik. Adapun hasil dari topologi layar, poligon, dan titik. Selanjutnya, langkah ketiga, kita akan melakukan overlay dengan metode intersect dan spatial join. Kemudian kita buka Ars Toolbox, pilih Analysis Tools, Overlay, dan Intersect, klik 2 kali. Di sini kita input pada bagian landus dan jalan. Kemudian pada output feature class kita atur untuk penyimpanannya menjadi LK3 intersect. Lalu kita klik OK. Dan berhasil. Selanjutnya, klik kanan pada file yang sudah terintersect, kemudian open attribute table, dan di situ akan tampil tabel atributnya. Kemudian, kita klik kanan pada bagian keterangan, lalu kita klik lagi sort ascending. Dari tabel atribut hasil intersect tersebut diketahui ada 74 landus yang dilalui oleh jalan utama, adapun kelas lotnya antara lain kebun campuran, permukiman, ilalang atau padang rumput, perkebunan, tambak atau rawa, dan hutan. Kemudian kita akan melakukan spatial join, masih pada layar yang sama, buka Ars Toolbox, Analysis Tools, Overlay, dan Spatial Join. Di sini kita akan melakukan spatial join dengan menginput data layar administrasi pada target features dan layar landus pada join features. Lalu kita beri nama LK3 spatial join. Lalu klik OK. Kemudian, layar hasil spatial join akan muncul pada home Ars Map. Lalu klik kanan pada file spatial join, lalu klik Open Attribute Table. Berikut dapat kita amati tabel atribut hasil spatial join ini. Berdasarkan tabel atribut hasil spatial join tersebut, diketahui luas permukiman di Kecamatan Sukaramai adalah sebesar 54.766,43 meter persegi. Selanjutnya, langkah terakhir kita akan melakukan proximity dengan metode near dan buffer. Lalu di sini kita buka Ars Toolbox, Analysis Tools, Proximity, lalu Near. Lalu masukkan layar wisata ke dalam bagian Input Features. Dan pada bagian Near Features masukkan layar jalan. Dan untuk pada bagian radius kita isi 100 meter. Kemudian kita klik OK. Berikut merupakan tampilan hasil dari proses NIR. Untuk melakukan analisis, klik kanan pada layar wisata, kemudian pilih Open Attribute Table. Perhatikan nilai near distance pada atribut layar wisata. Nilai yang bertanda minus menunjukkan bahwa lokasi tempat wisata tersebut berada lebih dari 100 meter dari jalan. Selanjutnya kita akan melakukan buffer. Di sini kita pilih layar kota sebagai data yang akan dilakukan proses buffer. Kemudian simpan hasilnya dengan nama LK4 buffer.
Kemudian tentukan nilai linear unit sebesar 100 meter. Dan lalu klik OK. Berikut merupakan tampilan hasil dari proses buffer. Pada hasil ini terlihat bahwa pada layar kota terdapat hasil buffer yang berbentuk lingkaran dengan radius 100 meter. Jika ingin melihat hasil layar kota yang telah dibuffer dan beririsan dengan jalan utama, dapat menggunakan menu Identify pada toolbar seperti berikut. Selanjutnya, lakukan Identify pada setiap kota hasil buffer yang beririsan dengan jalan utama dalam radius 100 meter. Sebagai contoh, kota Allieu Primping termasuk yang berada pada area tersebut karena melewati jalan utama. Demikian praktikum pembuatan geodatabase hingga analisis proximity menggunakan metode NIR dan buffer yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga praktikum ini dapat menambah pemahaman mengenai penggunaan ArcGIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.